tolong jujur, anak-anak sekali lagi sesuai dengan permintaan ayah Anda minggir semua. Jangan masuk di dalam persoalan ini, apalagi tidak ada kejujuran dalam persoalan ini terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi dari harta yang digugat dalam perkara ini. Jadi saya ingatkan, anak-anak, atas permintaan Anda punya ayah, semuanya harus minggir. Tidak boleh terlibat dalam konflik ini. Oke. Ya. Tapi Bang, namanya pernikahan itu kan pasti akan ada yang namanya harta Pasti. buruk ini. Pasti. Itu Bukan sebenarnya- itu, kejujuran. Kejujuran untuk menyampaikan. Karena selama ini tidak jujur menyampaikan bahwa dia telah menggugat Andre Taulany sebanyak harta ini. Persoalannya hanya di sana. Sehingga saya santumkan, ini loh harta-harta yang digugat. Ada rumah, ada tanah, ada sepeda motor, ada mobil, ada saham, ada ini, ada rekening, ada ini, segala macam. Begitu banyak. Dan ini sangat serius ini permasalahan. Padahal kalau dipikirkan selama ini berarti selama pernikahan itu kan Andre ini tipe orang suami yang memberitahukan ya apakah dia beli ini semua. Nggak dia penting kasih. mau diberitahukan atau tidak. Yang namanya harta itu yang didapat dalam perkawinan itu pasti harta bersama. Jadi jangan dibawa ke sana kemari. Yang jelas kejujuran di dalam persoalan ini tidak ada. Tidak disampaikan yang sebenarnya. Oke. Ya. Tidak disampaikan. Tidak ada yang tahu kalau ada gugatan sebanyak ini terhadap Andre Taulany, baru tadi saya buka. Jadi Andre hanya menggugat cerai, tapi dia digugat begitu banyak untuk membagi harta. Ada mobil, ada rumah, ada tanah, ada saham, ada rekening, semuanya digugatin. Sedangkan anak-anak pun nggak tahu. Tidak tahu. Makanya saya bilang, anak-anak minggir semua. Jangan ikut-ikut, itu atas permintaan Anda punya ayah. Jadi tolong hormati ayah Anda sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah Anda minggir semua, jangan masuk di dalam konflik seperti ini. Gitu. Tapi untuk biaya nafkah anak ini bisa dibilang termasuk mengadang-ngadang nggak kalau ini Bang? Kalau itu ditambah. urusan nanti lah ya. Yang jelas hukum ada aturannya, anak juga ada aturannya. Kalau belum paham tentang kompilasi hukum Islam, belajar yang pintar supaya tidak tersesat lagi di dalam menyikapi pemahaman dalam kompilasi hukum Islam tentang hak hadona. Hadona itu hak asuh anak, itu ada aturan mainnya. Umur berapa? Jadi kalau tidak tahu, belajar yang pintar dulu supaya tidak menyesatkan masyarakat. Seperti apa itu? Anak yang bisa menjadi hak asuh itu hanya anak yang belum genap 12 tahun. Setelah 12 tahun anak itu bebas untuk menentukan dia harus kemana. Artinya tidak perlu ada di Tidak perlu ada lagi, sudah selesai, anak-anak sudah dewasa. Makanya tidak ada kaitannya dengan hak asuh anak dalam perkara ini. Ya, artinya dalam nafkah ini tidak perlu ada Tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan. Karena anak-anak sudah lebih dari 12 tahun semua. Jadi itu anak-anak bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Sehingga Andre minta anak-anak jangan terlibat dan jangan dilibatkan, jangan terlibat dan jangan dilibatkan. Itu atas permintaan Andre Taulany sendiri. Nah, tapi kalau untuk harta bersama ini gimana Bang? Ya harta bersama bukan persoalan tidak punya hak-hak. Persoalannya kan saya bilang, kejujuran. Anda tidak jujur untuk menyampaikan. Anda tutupi kalau Anda menggugat balik. Anda menggugat balik, Anda juga minta supaya dijatuhkan talak di sini. Dalam rekonvensi, menerima dan mengabulkan permohonan rekonvensi yang diajukan pemohon rekonvensi untuk suruh memberikan izin kepada termohon rekonvensi, berarti Andreas Taulany bin R untuk menjatuhkan talak. Artinya mereka itu telah menyetujui untuk cerai. Paham? Ya. Ini adalah permintaan dari mereka. Mereka itu sudah menyetujui untuk dilakukan perceraian. Jadi kalau dibilang tidak ada masalah, itu adalah bohong. Karena ini di dalam sini dia nyatakan mengizinkan Andre untuk menjatuhkan talak, memberikan izin kepada termohon rekonvensi Andreas Taulany bin RMI Haumahu untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada pemohon rekonvensi dan seterusnya. Artinya dia sudah setuju untuk terjadi perceraian. Titik. Saya pikir itu yang paling penting di dalam penjelasan saya supaya semua tidak tersesat di dalam proses hukum ini. Tidak ada lagi yang harus ditutupi, tidak ada lagi yang harus dikemas dengan macam-macam informasi yang tidak benar. Dia ingin Tapi anak-anak nggak usah nyampur. Sudah kasih berkali-kali Andre bilang anak-anak minggir. Kalau Andre sudah bilang anak-anak jangan ikut-ikut, jangan diikutkan, sudah tidak perlu lagi dibahas.
Anak-anak minggir semua. Artinya di sini pihak terlapor menginginkan harta dari, Menginginkan cerai, bukan hanya harta, mengizinkan untuk cerai. Itu bahasanya. Jadi kalau dia bilang baik-baik tidak mau cerai, itu bohong. Dia sendiri ingin cerai supaya dia dapat harta. Itu yang harus difahami. Jangan berbohong lah di dalam hidup ini. dan dari pihak Andre sendiri gimana Bang? Artinya saat melihat Andre kan urusan saya, jadi nggak perlu saya bahas dengan dia. Nggak perlu kita diskusikan, dia serahkan kepada pengacara. Yang jelas itu kita hidup ini yang pertama wajib jujur kepada diri sendiri, yang kedua jujur kepada orang lain. Hormati keluarga, ayah, ibu, dan seterusnya. Itu saja. Kalau kita sudah tidak bisa jujur dengan diri sendiri, malapetaka akan menimpah dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau dibilang tidak ada apa-apa, ini hanya miskomunikasi, bohong semuanya. Ini fakta yuridis. Dia juga menginginkan perceraian. Titik. Langkah hukum proses berjalan saja, nggak ada langkah-langkah, nggak ada action. Ini bukan lomba maraton, bukan lomba lari. Hukum diterapkan, dilaksanakan. Kalau ada gugatan, dibantah gugatannya, atau kalau enggak dibuktikan gugatannya seperti itu. Artinya itu perceraian itu sudah belum putus kan berarti? Ya belum lah, baru berarti sidangnya akan aja. ada permasalahan ini lagi. Ya belum putus lah, kan belum diputus sidang. Nanti dijadikan satu, itu kan digugat jadi satu. Gugatan cerai digugat balik tentang harta bersama. Seperti itu. Oke. Ya.